Danau meninjau terlihat tenang saat malam turun. Terlalu tenang. Warga desa selalu menutup pintu sebelum pukul 12, seolah ada sesuatu yang hanya boleh bergerak saat manusia tertidur. Tidak ada yang berani mendekat ke tepi danau setelah tengah malam, karena dari balik kabut sering terdengar tangisan perempuan, pelan, panjang, dan memanggil nama orang yang mendengarnya. Mereka yang mengikuti suara itu tidak pernah ditemukan kembali, hanya meninggalkan jejak basah menuju air. Dan yang paling menakutkan, tangisan itu bukan suara orang meminta tolong, melainkan panggilan untuk pulang. Danau meninjau, tampak seperti lukisan saat sore turun. Airnya memantulkan langit jingga, perahu nelayan berayun pelan, dan angin membawa aroma basah dari hutan di sekelilingnya. Raka, seorang jurnalis perjalanan, berdiri lama di tepi danau sambil merekam suasana. Ia datang untuk menulis tentang keindahan alam Sumatera Barat, tentang ketenangan yang konon bisa menyembuhkan pikiran yang lelah. Namun, sejak pertama menginjakkan kaki di desa kecil di tepi danau, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Warga ramah, tapi selalu berhenti bicara saat matahari mulai tenggelam. Warung-warung menutup pintu lebih cepat. Anak-anak dipanggil masuk rumah, seolah malam bukan milik manusia. Raka menginap di rumah kayu tua milik seorang lelaki paruh baya bernama Pak Anwar. Rumah itu berdiri paling dekat dengan danau. Saat Raka bertanya mengapa tak ada penginapan lain yang berani buka di dekat air, Pak Anwar hanya tersenyum tipis. Danau ini bukan cuma dalam, tapi juga menyimpan. Malam pertama, Raka mendengar suara air bergoyang meski angin nyaris tak ada. Dari jendela kamarnya, danau terlihat hitam pekat seperti lubang besar yang menelan cahaya. Ia merasa diperhatikan, bukan oleh seseorang, tapi oleh sesuatu yang luas dan sabar. Sebelum tidur, Pak Anwar mengingatkan satu hal yang terasa aneh. Kalau malam, jangan keluar. Kalau dengar orang menangis, anggap saja angin. Raka tertawa kecil, mengira itu hanya mitos lokal. Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi ia tinggalkan begitu saja. Malam kedua datang dengan kabut tebal yang turun perlahan dari perbukitan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat Raka terbangun. Udara dingin menusuk dan rumah kayu berderit pelan. Lalu terdengarlah suara itu, tangisan. Bukan jeritan, bukan raungan, tangisan tertahan. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama bersedih hingga tak punya tenaga untuk berteriak. Suaranya datang dari arah danau, memantul di udara, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin. Tapi tangisan itu jelas, ada napas di sela-selanya, ada rasa kehilangan yang nyata. Raka membuka jendela sedikit. Kabut menggantung di atas danau, bergerak perlahan seperti makhluk hidup. Di kejauhan, samar-samar ia melihat bayangan duduk di atas batu besar di tepi air. Seorang perempuan, rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaian putihnya basah, meneteskan air ke tanah. Tangisannya terdengar lebih dekat sekarang, seolah jarak bukan lagi masalah. Ada orang di luar, gumam Raka. Ia hampir memanggil, tapi teringat pesan Pak Anwar.
Tangisan itu berhenti sejenak. Sunyi yang menyusul justru terasa lebih menakutkan. Lalu terdengar bisikan, lirih tapi jelas. "Pulanglah." Kata itu bukan ditujukan pada siapapun, tapi Raka merasakannya menusuk langsung ke dadanya, membangkitkan kerinduan yang bahkan tak ia mengerti asalnya. Tangannya gemetar saat menutup jendela. Namun di balik kayu dan kaca, ia tahu perempuan itu masih duduk di sana, menunggu. Pagi harinya, Raka mencoba bertanya pada warga. Begitu ia menyebut tangisan, wajah-wajah di sekitarnya berubah. Seorang ibu tua segera memalingkan muka, sementara seorang nelayan menghentikan gerakan tangannya. Pak Anwar akhirnya bicara saat mereka duduk berdua. "Danau ini sudah lama menelan orang," katanya. "Dulu banyak yang hilang. Kecelakaan, bunuh diri, orang yang putus asa. Tidak semua jasad ditemukan." Ia bercerita tentang kepercayaan lama. Roh orang yang tenggelam di Maninjau tidak pernah benar-benar pergi. Mereka berkumpul di dasar danau, terikat oleh kesedihan dan penyesalan. Tangisan yang terdengar di malam hari bukan ratapan, melainkan panggilan. "Mereka mencari teman," ujar Pak Anwar lirih. Malam ketiga, tangisan itu datang lagi, lebih dekat, lebih jelas. Raka mencoba bertahan di dalam kamar, tapi perasaan aneh menyelimuti tubuhnya, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya keluar. Ia membuka pintu. Kabut tebal menyelimuti halaman. Di tepi danau, perempuan itu kini berdiri. Tangisannya berhenti saat Raka mendekat. Ia mengangkat kepala perlahan. Wajahnya membuat Raka membeku. Kulitnya pucat kebiruan, matanya cekung dan hitam. Bibirnya retak seperti mayat yang terlalu lama di air. Di belakangnya, di dalam danau, Raka melihat bayangan-bayangan lain, puluhan. Mereka berdiri setengah tenggelam, mata terbuka, menatap kosong ke arahnya. "Kami tidak sendiri lagi," bisik perempuan itu. Raka ingin lari, tapi kakinya bergerak sendiri. Setiap langkah terasa ringan, seolah tanah tak lagi menahannya. Air danau berkilau aneh di bawah cahaya bulan, tenang dan mengundang. Perempuan itu tersenyum, senyum yang salah, terlalu lebar untuk wajah yang mati. "Dingin hanya sebentar," katanya. "Setelah itu, tenang." Bayangan-bayangan di air bergerak, menciptakan riak kecil. Mereka mengulurkan tangan, jari-jari pucat menunggu. Raka merasakan air menyentuh pergelangan kakinya, dingin, menusuk, tapi juga mematikan rasa takut. Dalam kepanikan, ia mengingat doa-doa yang pernah ia dengar. Ia menutup telinga, memejamkan mata, dan membaca sekenanya. Tangisan berubah menjadi jeritan marah. Air danau bergolak, bayangan-bayangan itu mundur perlahan. Raka tersadar dan berlari. Ia jatuh, bangkit, dan terus berlari hingga masuk ke rumah. Pintu dibanting, napasnya terengah. Tangisan itu masih terdengar, tapi kini menjauh, seolah kecewa. Menjelang subuh, semuanya sunyi. Danau kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di kaki Raka, jejak basah tertinggal di lantai kayu. Jejak yang tidak pernah benar-benar kering. Raka meninggalkan Maninjau pagi itu juga. Ia tidak menoleh ke danau. Ia tidak pamit lama.
Warga hanya mengangguk, seolah sudah tahu ia akan pergi cepat. Beberapa hari kemudian, Pak Anwar menemukan sesuatu di tepi danau. Jejak kaki basah menuju air. Tidak ada jejak kembali. Bukan milik Raka, tapi milik seseorang yang lain. Danau kembali mengambil. Raka tidak pernah menuliskan kisah lengkap tentang Maninjau. Ia hanya menuliskan keindahannya, menghindari malam dan kabut. Tapi setiap kali ia sendirian, di kota manapun ia berada, ia masih mendengar tangisan itu. Pelan, terputus-putus, memanggil. Karena Danau Maninjau tidak pernah melepaskan mereka yang sudah mendengar panggilannya. Ia hanya menunggu sampai suatu malam langkah Raka kembali mengarah ke air tanpa ia sadari. Hingga kini, Danau Maninjau tetap tenang di siang hari, seolah tak pernah menyimpan rahasia apapun. Tapi saat malam datang dan kabut turun perlahan, warga masih menutup jendela rapat-rapat, takut mendengar kembali tangisan itu. Mereka percaya danau tidak membunuh siapapun, ia hanya mengundang. Setiap orang yang pernah mendengar panggilannya akan selalu mengingat suara itu, dimanapun mereka berada. Karena suatu malam, tanpa disadari, langkah mereka akan kembali mengarah ke air, dan danau akan memastikan mereka tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa misteri alam dan legenda bukan sekedar cerita menakutkan, tapi peringatan bagi kita untuk menghormati batas-batas yang tidak terlihat. Keserakahan, rasa ingin tahu tanpa batas, atau mengabaikan peringatan bijak bisa menjerumuskan kita pada bahaya yang tak bisa dihindari. Tangisan Danau Maninjau mengajarkan bahwa keindahan sekalipun bisa menyimpan rahasia gelap, dan beberapa panggilan sebaiknya tidak dituruti karena ada hal-hal yang manusia tidak ditakdirkan untuk memahami sepenuhnya.